Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan sore hari ini kita teman-teman PPUPD seluruh Indonesia bisa berkumpul pada kesempatan hari ini untuk ya kita sharing ya Bapak Ibu terkait bagaimana penyusunan PKPT. Karena penyusunan PKPT baru ini telah terbit Permendagri 48 tahun 2001 tentang perencanaan pengawasan berbasis resiko. Untuk menyingkat waktu, izin Bu Dwi dan salam hormat kepada Pak Inspektur Banjarbaru yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini sebagai contoh bagi kami PPUD dalam melakukan pengawasan penyusunan PKPT. Izin share Bapak Ibu. Bapak Ibu, izin yang hang sebentar ya. Bapak Ibu, maaf, ada kesalahan teknis. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, salam sehat selalu sambil santai ya kita, karena Saturday with PPUD artinya kita cukup santai mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penyusunan PKPT ini kita masih mengacu karena aturannya sih sebenarnya PKP program kerja kegiatan pengawasan tahunan artinya kan. Nah, sementara di 48 tahun 2001 itu perencanaan pembinaan pengawasan tahunan gitu. Dasar hukum kita sebelum kita memulai penyusunan PKPT kita harus membaca dari dasar hukumnya dulu Bapak Ibu. Pertama, amanat Undang-Undang 23 tahun 2000 tentang pemerintah daerah, tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian di situ, kemudian peraturan pemerintah 12 tahun 2009 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Terkait kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 2001 tentang perencanaan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2002. Artinya setiap tahun untuk perencanaan pembinaan dan pengawasan tahunan ini selalu mengalami perubahan Bapak Ibu. Jadi mengikuti kita di daerah dalam penyusunan PKPT juga mengikuti dari Permendagri yang dikeluarkan oleh Mendagri. Ini adapun Binmas kita seperti sudah dijelaskan sebelumnya dan terlebih dahulu oleh Bu Dwi tadi mengenai kewenangan kita dalam melakukan pengawasan sendiri, di mana pembinaan dan pengawasan umum ini dilakukan Kemendagri kepada provinsi dan provinsi sebagai GWPP kepada kabupaten kota. Demikian juga untuk pengawasan teknis. Untuk pengawasan teknis ini dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga Teknis terhadap gubernur dan gubernur sebagai WPWP terhadap kabupaten kota, Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengawasan teknis sendiri. Sebelum kita memulai untuk penyusunan perencanaan pengawasan. Jadi di dalam hal ini pengawasan untuk umum dan provinsi di dalam penyusunan PKPT itu menjadi kewenangan dari Irjen Kemendagri serta kementerian lembaga yang ada di pusat. Demikian juga untuk kewenangan di dalam penyusunan PKPT nanti, pengawasan umum dan pengawasan teknis menjadi bahan dalam penyusunan PKPT bagi pemerintah daerah inspektorat provinsi.
Adapun ruang lingkup penyelenggaraan pemerintah daerah ini sendiri, yaitu pertama mengenai was teknis seperti kita jelaskan, kita mengulang aja Bapak Ibu ya, mengenai capaian SPM untuk was teknisnya, kemudian ketaatan terhadap NSPK serta peraturan perundang-undangan, kemudian dampak pelaksanaan urusan perizinan serta akuntabilitas terhadap pengelolaan APBD, APBN gitu. Kalau di pusat was teknisnya gitu. Kemudian BISMA, kemudian untuk pengawasan umum ini terdapat 9 aspek dari pembagian urusannya, kelembagaannya, kepegawaiannya, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, kerjasama daerah, kebijakan daerah, serta terhadap kepala daerah dan DPRD. Ini wewenang dari Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan umum ke pemerintah provinsi yang ada di seluruh Indonesia, serta pemerintah provinsi, yang hal ini Inspektorat yang menjalankan melaksanakan tugas gubernur ini ke kabupaten kota yang ada di wilayah masing-masing Bapak Ibu. Terkait hal ini Bapak Ibu, mengapa PPUPD penting menyusun PKPT, ikut serta dalam penyusunan PKPT nanti karena kita akan mendorong pengawasan kita. Gimana supaya pengawasan kita menjadi ikut andil dalam menyusun pengawasan. Ini untuk pengawasan di. Kemudian, selain melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknik, provinsi juga melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah, artinya sebagai amanat dari KDH. KDH melakukan pengawasan yang dibantu oleh Inspektorat Provinsi. Untuk pengawasan kepada perangkat daerah sebagai amanat PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah itu ada 4. Pertama terkait pelaksanaan urusan, Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan tugas perbantuan, kemudian ketaatan terhadap peraturan perundangan dan NSPK, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Nah, nanti di Permen 48 dibagi lagi, di mana ada fokus dan sasaran dari setiap pengawasan. Kemudian, untuk Bupati Wali Kota selain melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah, juga melakukan pengawasan terhadap desa. Pengawasan terhadap pemerintah desa ini dilakukan oleh camat, juga amanat PP 12 pasal 19 itu juga dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kota. Ini untuk pelaksanaannya sama untuk pengawasannya pada 4 aspek, itu pelaksanaan urusan, tugas perbantuan, ketaatan terhadap peraturan perundangan NSPK, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ini untuk pelaksanaan. Kemudian Bapak Ibu, di dalam PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ini disebutkan bahwa perencanaan pembinaan pengawasan itu disusun. Ada 2, yaitu yang 5 tahunan dan tahunan. Nah, untuk 5 tahunan, perencanaan pengawasan ini ditetapkan oleh menteri. Nanti berdasarkan hasil koordinasi dari kementerian yang lainnya. Kemudian ada pengawasan tahunan. Nah, untuk perencanaan pengawasan 5 tahunan ini, disusunnya meliputi prioritas pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kemudian sasaran dan target. Jadi kalau di 5 tahunan itu disusun nanti oleh menteri meliputi prioritas pembinaan pengawasan, kemudian sasaran serta target. Jadi udah ditentukan sasaran dari selama 5 tahun, kemudian target-target yang akan dilakukan pembinaan pengawasan. Nah, nanti baru ke breakdown-nya turun ke pengawasan tahunan, Bapak Ibu. Untuk pengawasan tahunan sendiri, nanti kan di dalam penyusun perencanaan nanti berhubungan dengan anggaran. Jadi kita tentukan dulu untuk pengawasan tahunan, nah ini sesuai amanat PP 12, itu kita fokus pembinaan pengawasan penyelenggaraan yang disusun berbasis resiko. Artinya dalam hal ini, dalam penentuan resiko itu harusnya kepada fokus. Dalam penentuan resiko prioritas, resiko mana yang tertinggi. Nah, ini fokus pembinaan. Kemudian untuk
perencanaan pengawasan tahunan yaitu kesasaran. Apa sasaran dari pembinaan pengawasan yang ditetapkan tahunan. Kemudian jadwal pelaksanaan pembinaan pengawasan. Nah, ini perencanaan pengawasan ini harusnya ditetapkan paling lambat bulan April. Jadi Bapak Ibu untuk untuk perencanaan pengawasan yang ditetapkan Mendagri itu paling lambat bulan April. Jadi harusnya ketika PKPT kita ini harus bisa masuk, setelah dihitung PKPT ini harus masuk ke dalam dokumen perencanaan anggaran kita. Karena kalau tidak masuk, kita akan kesulitan untuk menentukan anggaran. Nanti bidang. Kalau kita udah menentukan target, anggaran, jumlah personil, insya Allah ketika melakukan pengawasan, karena pengawasan ini tidak hanya berupa kita melakukan, tapi kegiatan monitoring, review, tindak lanjut, juga termasuk kegiatan pembinaan diklat-diklat Bapak Ibu, kita sebagai PPUPD maupun auditor. Jadi di dalam perencanaan pengawasan ini tidak ada ini PKPT auditor atau PKPT PPUPD. Semuanya sama, jadi satu PKPT nantinya Bapak Ibu. Hanya nanti baru kita sisihkan. Di dalam penyusunan pengawasan pembinaan, tema untuk tahun 2002, yaitu penyelenggaraan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah tahun 2002, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Ini tema dalam penyusunan perencanaan pengawasan tahunan. Nah, meliputi di dalam tema ini, Bapak Ibu, inilah baru kelihatan, pembinaan pengawasan umum, pembinaan pengawasan teknis, serta pembinaan pengawasan KDH terhadap perangkat daerah. Ini sesuai dengan Permendagri 48 tahun 2021, Bapak Ibu. Ini tema pengawasan kita untuk 2021. Setelah Bapak Ibu tentukan, ya, disusun program penyelenggaraan pengawasan terhadap Pemda ini 1 tahun, dalam hal ini kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah menyusun program pembinaan pengawasan ini dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran keuangan. Kalau di kementerian dimasukkan ke dalam RPJMN, kalau kita nanti masuk ke RPJMD kita, ke RKPD kita, kemudian Renja, Kua PPS yang ada di Inspektorat. Jadi anggaran Inspektorat itu ketika penyusunan RKPD dan Renja harusnya sudah ketahuan PKPT kita udah disusun. Jadi ketika penetapan RKPD 2002 dan Renja 2002, ini untuk program-program target kita udah ditentukan sebelum penetapan RKPD ditetapkan. Jadi ini pembahasannya. Bapak Ibu ketika review bisa mengawali apakah PKPT kita udah disusun. Jadi penyusunannya harus sebelum, karena harus masuk anggarannya Bapak Ibu. Kalau belum disusun atau ini nanti ketika perubahan harus distrategikan pada saat perubahan RKPD atau perubahan Renja atau perubahan APBD Bapak Ibu strateginya untuk perencanaan pengawasan. Mungkin ada hal-hal prioritas yang belum masuk, bisa Bapak Ibu masuk. Namun kita harus teknis penyusunan Bapak Ibu. Kemudian di dalam penyusunan PKPT tadi Bapak Ibu, kita harus lihat, oh kita melakukan pengawasan umum deh untuk teman-teman yang di provinsi. Itu kita melihat bahwa ada 9 aspek yang harus kita lihat tadi. Dari 9 aspek tadi ada 53 sasaran pengawasan umum. Jadi harus kita susun sasaran pengawasan umumnya, aspeknya misalnya pembagian urusan, pelayanan publik, kebijakan, keuangan, SDM, KDH. Kita lihat. Ini harus mengacu kepada Permendagri yang sudah ditetapkan setiap tahun. Kemudian sasarannya. Terus fokusnya apa saja sebanyak 24 ini? Ini yang kita bedah Bapak Ibu ketika menyusun PKPT nanti untuk provinsi. Nah, itu nanti hal ini baru kita terhitung. Dengan adanya hal ini Bapak Ibu bisa menentukan berapa sih kebutuhan personil atau kebutuhan PPUPD dan auditor pada saat menyusun hal PKPT ini. Kemudian Bapak Ibu bisa menentukan jumlah anggaran, kapan waktu, ini harus dapat Bapak Ibu lakukan. Nah, ini untuk pengawasan teknis. Karena ini tugas
anggaran kita amanat undang-undang bahwa anggaran inspektorat itu 1%, nah ini bisa kita giring dari hal ini. Kalau kita tidak membuat ini sebelumnya, kadang-kadang permasalahan ketika rapat evaluasi atau ini inspektoratnya ngeluh, anggarannya kurang. Karena kita tidak menggunakan data. Sementara amanat undang-undang kita harus melakukan pemeriksaan ini. Dengan jika kita sudah membuat ini, membuat PKTT berbasis resiko ini dengan data yang komplit dan sudah dimasukkan ke RKPD, mudah-mudahan anggaran kita tetap 1% atau lebih Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah menghitung per anggaran per area pengawasan fokus dan sasarannya. Untuk urusan teknis sendiri, itu ada 32 urusan teknis, yaitu baik urusan wajib, pelayanan dasar, non pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang harus digiring Bapak Ibu untuk pelayanan. Nah, sasarannya sebanyak 126. Kemudian fokusnya 81 yang harus Bapak Ibu. Kemudian untuk pembinaannya, sasaran pembinaannya 327. Nah, ini untuk pengawasan teknis. Jadi kalau kita lihat begitu besar tugas yang harus kita jalankan Bapak Ibu ya, semua ya, terkait pengawasan umum, pengawasan teknis. Sementara provinsi anggarannya terbatas. Sementara ini melaksanakan tugas GWPP, tugas pemerintah ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Untuk pengawasan umum teknis ini sebenarnya harusnya ada dukungan dari APBN, karena mengingatnya sebagian provinsi dengan anggaran yang terbatas. Untuk pembinaan pengawasan terhadap perangkat daerah. Tadi kita udah mulai untuk pengawasan umum, untuk sekarang pembinaan pengawasan daerah fokus untuk tahun 2022 yaitu pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dilihat dari, maka ini sama juga ada 32, yaitu urusan wajib, pilihan, dan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan. Kemudian akuntabilitas pengolahan keuangan. Kemudian penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas. Kemudian peningkatan kapabilitas APIP. Nah, ini fokus untuk pengawasan terhadap perangkat daerah di tahun 2022 Bapak Ibu. Nanti baru kita masukkan hal ini, kita udah menyisir apa yang akan kita lakukan, nanti baru penentuan, nanti setelah ketemu ini baru kita mana sih resiko yang tinggi, dan Bapak Ibu. Nah, untuk pengawasan teknis sendiri, pengawasan urusan terhadap perangkat daerah sendiri, nah, kita melihat kepada program kinerja sesuai dengan RPJMD, RKPD-nya, masing-masing daerah itu berbeda. Nah, dilihat dari resiko tingkat tinggi, sampah, dan keadaan ekonomi, karena fokusnya ke sini Bapak Ibu. Jadi sasarannya, fokusnya ada 4 tadi. Kemudian ini wajib pilihan 3. Ini pembinaan pengawasan kita terhadap perangkat daerah. Jadi kita harus memilah ini yang diutamakan untuk pangan dan pariwisata, untuk ekonomi, misalnya UMKM. Nah, ini ada 90 sasaran berdasarkan Permendagri 48 tahun 2021 plus ditambah Bapak Ibu. Kenapa ditambah? Karena ini untuk pemeriksaan terhadap urusan hanya kita kabupaten. Jadi diserahkan kepada daerah masing-masing dan ditentukan prioritas risikonya. Kita yang menentukan. Ini untuk pengawasan terhadap perangkat daerah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita tahu itu yang konsep dasar, aturan yang harus kita masukkan di dalam pengawasan yang menjadi kewenangan kita, baru kita menentukan teknik bagaimana perencanaan berbasis resiko tadi. Jadi kita sebelum memulai untuk memeriksa perangkat daerah, kita harus memahami proses bisnis dari masing-masing perangkat daerah. Apa sih proses bisnisnya masing-masing? Bagaimana strukturnya? Bagaimana kelembagaannya? Ini
baru kita melakukan penilaian kematangan manajemen resiko dari masing-masing ketika melakukan pengawasan urusan serta masuk ke perangkat daerah. Kemudian kita lakukan penyusunan pemutahiran terhadap audit universe dari masing-masing, kemudian kita nilai kematangan, kemudian kita tentukan strategi pengawasan dengan komposisi pembobotan. Ini untuk teknis pelaksanaan Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu ketemu kan, udah istilah kewenangan sesuai amanat undang-undang udah kita jalankan, prioritas resiko udah kita beregister resiko dan udah tentukan resiko masing kita tentukan. Baru kita susun PKPT-nya Bapak Ibu. Tentukan PKPT-nya, buat lampiran PKPT-nya, kemudian kita sampaikan usulan ini sesuai dengan perencanaan pengawasan, Jakwas, dan kepada pimpinan, pada gubernur dalam ini untuk provinsi dan bupati wali kota untuk inspektorat kabupaten kota. Nah, ini untuk penyusunan prioritas area pengawasan. Penentuan prioritas area pengawasan ini dilihat ada skala prioritasnya Bapak Ibu. Ini untuk perencanaan pengawasan Bapak Ibu untuk langkah-langkah PBR. Nah, ini perencanaan pengawasannya dimulai dari sini, Pak. Kita pertama tentukan, ini kan sudah peta proses bisnisnya kita lihat, kemudian area, prioritas area pengawasannya, kita susun Bapak Ibu. Nonton area ini kita lihat pertimbangkan IR dan RR-nya level berapa. Faktor-faktor pertimbangan manajemen risikonya kita lihat. Nah, di sini kita lihat anggarannya, kemudian terkait program, temuan tidak lanjut, nah, kemudian isu-isu terkait program kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian pertimbangan lain dalam pemutahiran. Nah, ini untuk penentuan PBR-nya, Pak, perencanaan berbasis resiko. Setelah ditentukan prioritas areanya ketemu, Bapak Ibu kita susun penyusunan prioritas areanya. Hitung total bobot masing-masing, total resikonya ketemu. Nanti baru kita sasaran atau program RTJMB kecamatan ini faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Dan setelah itu baru penyampaian informasi resiko, usulan kebijakan pengawasan, kita rampungkan pada pimpinan. Baru kita bikin usulan kebijakan pengawasan, usulan PKPT, kemudian permintaan masukan atau persetujuan, mungkin ada permintaan dari pimpinan untuk melakukan pengawasan yang lain-lainnya. Nah, baru kita akomodir lagi Bapak Ibu untuk teknis pelaksanaannya Bapak Ibu. Ini faktor-faktor pertimbangan manajemen ya Bapak Ibu ketika melakukan nilai resikonya 1 sampai 5 ini ditentukan 6 10 11 15 16 20 sampai 21 25 ini. Misalnya anggaran, pertama dilihat faktor anggaran, perbandingan anggaran program, dilihat berapa sih anggaran programnya terhadap APBD, misal kurang dari 2%, ini masak skala 1 sampai 5. Nanti perbandingan anggarannya lebih kurang dari 5%. Ini belanja langsung. Nah, sekarang kan nggak ada lagi belanja langsung Bapak Ibu ya. Nanti kita rubah ini nanti ke belanja operasi. Gitu. Kemudian perbandingan anggaran program terhadap anggaran belanjung APBD, misal kurang dari 10%. Kemudian perbandingan anggaran program terhadap belanja operasi APBD 15%. Nah, ini atau lebih dari 15%. Ini dari nilai anggaran. Jadi lihat SKPD-nya. Kemudian program termasuk dalam program prioritas ya. Apakah itu termasuk program prioritas nasional? Apakah itu masuk ke program prioritas provinsi atau program prioritas kabupaten kota? Atau program prioritas unggulan. Jadi setiap tahun itu ada sinkronisasi di dalam penyusunan APBD itu, dilihat anggaran itu sinkronisasi dengan program prioritas. Sama enggak? Nah, program ini tidak terkait dengan langsung dengan tujuan sasaran RPJMD, dia hanya pendukung, padahal yang ditunjukkan visi misi kan. Kemudian tidak mendukung RPJMN, tidak termasuk sektor unggulan. Ini maksud ke 1 sampai 5, Bapak Ibu. Kemudian program itu terkait langsung dengan tujuan sasaran, namun tidak mendukung RPJMN.
Nah, tidak termasuk sektor unggulan. Ini masuk ke skor 6 sampai 10. Nah, kemudian terkait ini Bapak Ibu untuk cara pembobotan. Baru terkait temuan. Kita lihat temuan-temuan ketika menentukan resiko tadi, temuan potensi fraud, kasus hukum terkait misalnya SKPD ini yang banyak gitu. Nah, disusun lagi. Jika tidak ada kondisi penyelesaian atas temuan auditor kurang dari 95%, kemudian adanya potensi fraud, adanya kasus hukum. Ini masuk skala 1 sampai 5. Ini cara membobotnya Bapak Ibu. Kemudian penyelesaian atas temuan auditor, misalnya kurang, temuan auditor eksternal kurang dari 90, ini masuk 6 sampai 10. Nah, jika dia baik, jika semua terpenuhi, penyelesaian atas temuan auditor internal lebih dari 95, penyelesaian atas temuan auditor eksternal lebih, kemudian adanya potensi fraud, adanya kasus hukum masuk ke skor 21. Nanti kita bobot Bapak Ibu. Kita buat registernya Bapak Ibu. Nah, itu untuk cara teknis sederhana. Untuk setelah Bapak Ibu ketemu angka-angka udah dibeli mana yang resiko tingkat tinggi, resikonya, kemudian apakah kita ada penyesuaian untuk resikonya, untuk pengurangan resikonya, selera resiko kita nanti, karena selera resiko ini ditentukan oleh masing-masing. Nah, ini setelah ketemu Bapak Ibu, baru kita tentukan, baru kita menyusun program kegiatan pengawasan. Nah, untuk program kegiatan pengawasan sendiri, setiap baik provinsi, kabupaten Indonesia maupun Inspektorat Jenderal Kementerian seluruhnya masih berbeda. Kita belum mempunyai format keseragaman. Namun untuk pengaturan PKPT ini saya sudah coba-coba cari gitu ya, Bapak Ibu. Saya belum bertemu, hanya ketemunya di Permendagri 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara Permendagri ini sudah tidak sesuai lagi dengan PP 12 serta Undang-Undang 23. Nah, ini menjadi. Jadi setelah Bapak Ibu ketemu, Bapak Ibu ini untuk tingkat provinsi ya, karena akan berbeda penyusunan PKPT tingkat provinsi untuk fokus dasar. Misalnya pengawasan umum, kita kan 9 aspek. Nah, Bapak Ibu tadi udah ketemu 24 fokus, cantumkan. Kemudian 53 sasaran, masukkan semua. Apa sasarannya? Nanti ketemu indikatornya masing-masing kita susun, karena sekarang diserahkan kepada kita untuk indikator. Ruang lingkup, apa aja yang kita akan lakukan pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan. Objeknya, OPD apa, apakah daerah mana, jadwalnya kapan. Jadwalnya kita tentukan, ini dilakukan harus adanya harmonisasi, sinkronisasi. Misalnya di Irjen Kemendagri, pusat harus melakukan harmonisasi dengan pemerintah daerah terkait jadwal dan objek pengawasannya. Kemudian juga pemerintah daerah provinsi harus melakukan sinkronisasi dengan bupati wali kota terkait penyusunan PK, harus ada sinkronis supaya efisien, efektif, dan ekonomisnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah. Kemudian ditentukan jadwal, personilnya siapa. Terkait personil, jadwal, anggaran, ini bisa ditentukan Bapak Ibu. Karena percaya ini akan berhubungan dengan SKP Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menyusun SKP. Ketika kita udah ditetapkan ini, udah tahu, ini akan mudah bagi Bapak Ibu untuk menyusun tasa SKP-nya Bapak Ibu. Kemudian ditentukan anggaran nanti berhubungan dengan penyusunan RKPD, Renja, dan RKA kita, kemudian hasilnya apa. Ini untuk pengawasan umum di provinsi. Kemudian pengawasan teknisnya apa aja. Nah, kadang-kadang ini yang membuat kami jujur dari Babel sendiri terbatas untuk melakukan pengawasan umum dan teknis ke kabupaten kota ini. Kami tidak fokus seluruhnya, jujur. Karena ya keterbatasan anggaran, 1 tahun itu kami hanya 1 kabupaten kota itu hanya 1 kali pemeriksaan pengawasan umum, itu langsung gabung pengawasan teknis. Nah, di pengawasan umum juga kami dengan 9 aspek apabila harus menyentuh seluruhnya, jujur enggak kecukupan. Makanya inilah yang menjadi PR bagi kami dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami di provinsi. Untuk pengawasan ini 81 fokus dengan 126 sasaran.
Kemudian pengawasan perangkat daerah. Nah, untuk pengawasan perangkat daerah ini sama antara pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Jadi supaya kabupaten kota tidak iri, kita lihat di kabupaten kotanya. Nah, kita masukkan bahwa fokusnya ada. Kalau tadi kan saya fokusnya pertama tadi udah untuk Perma 48 tahun 2002 fokusnya terhadap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian akuntabilitas pengelolaan keuangan, kemudian penguatan tata kelola pemerintah yang peningkatan, kemudian peningkatan kapabilitas. Ini untuk pengawasan untuk perangkat daerah, fokusnya keempat. Di sini kita lihat bahwa di Undang-Undang di PWP 12 bahwa amanat kita ada lagi yang belum kita jalankan, yaitu pengawasan terhadap NSPK, tetapi NSPK dimasukkan di dalam Permendagri 48 udah digabung bahwa pelaksanaan urusan ini termasuk NSPK dan pengawasan kinerja, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pengawasan pelaksanaan NSPK ini, disinilah Bapak Ibu melihat NSPK-nya dan pemeriksaan kinerja. Namun tugas perbantuan ini yang belum ada di dalam fokus pengawasan terhadap perangkat daerah. Kemudian ini juga pengawasan pemerintah desa ini masih tergabung di akuntabilitas pengelolaan keuangan. Nah, sementara desa itu bukan perangkat daerah. Ini yang masih menjadi bahan diskusi kita bagi Bapak Ibu semua. Itulah, jadi kondisi saat ini Bapak Ibu sebelum belum adanya keseragaman bentuk format dari PKPT kita seluruh Indonesia. Belum adanya Permendagri tentang pengawasan penyelenggaraan setelah Permendagri 23 2007 belum diganti gitu. Kemudian terlambatnya penyusunan PKPT 2022. Artinya PKPT 2002 harus sudah kita susun dan nanti menjadi anggaran udah terakomodir di RKPD sementara kita sudah selesai untuk RKPD 2002, untuk Renja 2002, sekarang juga udah mulai tahap pembahasan anggaran. Di dalam, kemudian belum menjadi skala prioritas pengawasan tugas pengawasan pada sumber daya, kemudian penyusunan PKPT. Kita belum berbasis resiko tadi, belum berbasis resiko. Kemudian untuk resiko-resiko masih berbeda persepsi lah kita di dalam melakukan ini. Ini menjadi PR buat kita semua yang harus kita cari solusinya Bapak Ibu semuanya. Apalagi ya, untuk di dalam penyusunan PKPT sendiri Bapak Ibu, ini kan ada pengawasan terhadap perangkat daerah ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Bapak Ibu. Di penyusunan perangkat daerah termasuklah itu di dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah itu review dokumen RKPD, Renja, kemudian RKA, KUA PPASA. Di sini kan untuk review-review ini jadwalnya udah tentatif, udah pakem. Bapak Ibu tinggal menyantumkan jadwalnya masing-masing. Jadi jadwalnya bisa langsung ditentukan. Namun untuk yang belum, misalnya tentatif ini dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan PD, dengan jadi supaya tidak tumbang tindih antara pengawasan kita, pengawasan Irjen, pengawasan BPKP, dan pengawasan APIP lainnya gitu, kementerian yang lain. Demikian Bapak Ibu pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Ini saya coba buka ini sedikit sharing ya untuk PKPT kami juga belum baik gitu. Mungkin ke depan mungkin ya. Terbentuk Irban Investigasi, di mana dalam peraturan gubernur terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Irban Investigasi melaksanakan tugas terkait dengan pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat. Dan mungkin pemahaman kami terkait dengan dua tugas mandatori tersebut itu hanya dapat dilaksanakan yang sifatnya tidak bisa direncanakan, Bu. Pemahaman kami, dan itu sifatnya insidental. Itu yang susah kami tuangkan di dalam penyusunan PKPT. Nah,
mohon masukan Ibu, sharing Ibu, kira-kira tugas apa yang bisa kami masukkan di dalam PKPT Ibu, karena sesuai dengan mandatori kami hanya 2 tugas itu aja, pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat. Terima kasih Bu atas sharingnya. Terima kasih Pak Ida. Untuk melakukan pemeriksaan, misalnya pengaduan masyarakat. Nah, ini udah tahu anggarannya berapa orang, kemana gitu, itu kita kurang lebih kita udah tahu. Nah, ini Bapak, jadi ini untuk jadwalnya aja ditentatifkan. Coba tentatif gitu, karena jadwal pengaduan ini tidak menentukan gitu Pak. Itu boleh untuk, sharing Bu Yulina? Ya. Ibu sedikit Bu, dari Bu, boleh Bu? Ya silakan Bu. Begini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai anggaran inspektorat yang kurang dari 1 triliun itu yang 1% Bu. Nah kemudian mengenai besaran itu Bu, kami biasa kalau sudah konsultasi dengan Bapeda, dia bilang anggarannya itu sudah lebih dari 1%. Tapi Bu, kalau misalnya personil di inspektorat itu banyak, kan banyak yang keluar di bagian gaji dan tunjangan Bu. Jadi anggarannya untuk yang tersisa untuk kegiatan pengawasan itu sedikit Bu. Memang yang diatur di dalam aturan regulasi itu Bu, itu termasuk biaya-biaya itu ya Bu ya, gaji dan sebagainya Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya Pak. Untuk anggaran 1% udah termasuk gaji kita dan seluruhnya. Jadi anggaran 1% itu seluruh untuk dari belanja APBD, anggaran APBD dari masing-masing pemerintah daerah. Jadi udah termasuk pendidikan kita, termasuk pengawasan kita. Nah, di situ anggarannya. Jadi memang Bu, kalau begitu memang sedikit Bu. Kalau misalnya personil inspektorat itu banyak, otomatis banyak di biaya itu Bu. Banyak di biaya-biaya yang itu, bukan di biaya-biaya di pengawasan. Ya, makasih Bu. Untuk personil makanya kita kan ada analisis kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhannya Pak. Nanti kan ketika kita semakin besar APBD kan semakin tinggi gitu kan anggarannya. Nanti itu disesuaikan Pak. Nanti kan ada prioritas resiko ketika anggaran ini kan di dalam hal tadi tidak semuanya dapat kita lakukan pemeriksaan kan Pak. Nah, itu kan ada perhitungan resikonya. Perangkat daerah atau objek pengawasan mana yang harus kita lakukan pengawasan dengan tingkat resiko tinggi. Nah, itu untuk pemeriksaan. Jadi itu solusinya Pak. Mengapa kita harus membuat PKPT berbasis risiko ini? Nah, untuk anggaran harus tetap itu sudah amanat undang-undang, di mana kita harus anggarannya 1% tadi Bapak. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk anggaran memang ada juga yang beberapa daerah yang belum 1% Bapak Ibu. Bagaimana cara menggiringnya Bapak Ibu? Mungkin teman-teman ada yang duduk di evaluasi APBD atau di waktu melakukan review dokumen perencanaan penganggaran, ini Bapak Ibu bisa merekomendasikan untuk anggaran inspektorat sendiri. Kita yang udah mengawal, kita kan udah mengawal di dokumen perencanaan. Nah, disitulah fungsi kita Bapak terhadap amanat undang-undang tadi Bapak untuk mengamankan inspektorat sendiri. Jadi jangan sampai kita udah review, kita nggak memperhatikan untuk ketika review RKA tidak lihat anggaran inspektoratnya berapa sih gitu. Ketika RKPD, makanya ketika menyusun ini Bapak Ibu, maka penyusunan PKPT ini sebelum RKPD-nya ditetapkan. Jadi April itu udah ketika RKPD ditetapkan kita udah ngitung target. Jadi termasuklah anggaran diklat kita. Jadi tahun ini berapa? Jadi karena di dalam kita buka ini Bapak ya, perencanaan berbasis resiko. Nah, di sini kan, di sini terlihat untuk review apa?
Ini untuk perangkat daerah, apa fokus dan sasaran kita Bapak Ibu. Kita lihat. Nih, peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas aparat pengawasan internal level 3. Penilaian mandirinya terdapat 6. Peran daya, pengolahan sumber daya, praktiknya, akuntabilitas. Kemudian SPIP, kemudian penerapan manajemen resiko. Ini harus kita lakukan. Kemudian pendidikan profesional berkelanjutan. Jadi PKPT kita untuk diklat-diklat kita udah masuk. Tindak lanjut harus masuk di PKPT kita sebenarnya Bapak Ibu. Jadi anggarannya fix gitu. Karena program kegiatan. Syarat-syarat kuenya ya. Program kegiatan ini masih nanti kita lihat ke SIPD Bapak Ibu. Kan untuk Permendagri 90 yang perubahannya di 5050 disebutkan bahwa program kita itu di Inspektorat ada 2, pengawasan internal dan program pendampingan asistensi. Di situ Bapak Ibu bisa membreakdown gitu untuk pelaksanaannya Bapak Ibu. Jadi nyambung Bapak Ibu. Mana Bang Leo, Dek? Mana Bang Leo? Misalnya kayak di provinsi, teman-teman PPUPD yang ada di pusat harus ngawalin anggaran ketika evaluasi APBD. Kan evaluasi APBD dilakukan oleh pemerintah pusat. Ini peran dari PPUPD di kementerian untuk mengawal. Anggaran provinsinya dari 34% ini harus 1%. Demikian juga peran PPUPD ketika duduk di tim evaluasi ketika mengevaluasi anggaran APBD-nya Inspektorat di kabupaten kota. Ini 1%. Jadi kerjasama yang baik antara kita yang baik provinsi, kabupaten kota untuk mengawal anggaran Inspektorat serta yang lainnya sesuai mandatorinya. Demikian Bapak. Jadi fokus-fokus kita Bapak Ibu mengacu ke sini. Nanti untuk penilaian resiko mana yang ini nanti tergantung Bapak Ibu melakukan register resiko masing-masing. Itu untuk penyusunannya. Ini saya share. Ini untuk ini kan ada 4 fokus. Jadi untuk kinerja nih pelaksanaan urusan perintah yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan pembinaan urusan program kegiatan tercantum dalam RPJMD, RKPD gitu. Dan skala prioritas. Ini dimasukkan di dalam ini dalam pemeriksaan urusan ini termasuklah pemeriksaan SPK serta pemeriksaan kinerja. Boleh ada tanda silang? Bapak Ibu. Ini untuk share, saya share juga nanti karena waktu juga terbatas Bapak Ibu terkait PKPT kami di tahun 2001. Jadi PKPT kami ini hanya sedangkan untuk urusan ini fokus dan sasarannya kami tuangkan di dalam lampiran. Di lampiran 1 di sini fokusnya kepala daerah, kemudian pengawasan bersifat mandatori, ini fokus-fokusnya ini di 2001. Nah, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi, kemudian peningkatan kapabilitas APIP. Ini untuk fokus dan sasaran di tahun 2021. Untuk jadwal, di sini jadwalnya kami masukkan seluruh termasuk jadwalnya pemeriksaan dari pusat atau instansi lain supaya sinkronisasinya supaya tidak tumpang tindih Bapak Ibu. Ini pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pemerintah misalnya dilakukan Irjen itu pada bulan Juli. Hanya di sini kami belum menyantumkan anggaran, personil, ini belum. Ini kita dapat nanti Bapak Ibu kita bisa perbandingan juga dari Banjarbaru, ada dari Bandung untuk memperkaya gimana sih nanti ke depan biar kita mempunyai format, bentuk serta keseragaman dari PKPT seluruh Indonesia. Jadi untuk mengawal urusan kita menjadi mudah Bapak Ibu. Kemudian Sekretariat DPRD ini, di sini ada dari Irjen Kemendagri, Irjen Kemendikbud, kalau turun, ini dilakukan harmonisasi Bapak Ibu. Kemudian kapan kami turun ke kabupaten kota, ini
semua dengan. Nah, yang untuk tentatif sebenarnya untuk review RKPD Renja ini kan udah fix, bukan tentatif lagi. Udah pakem jadwalnya, harusnya ditentukan. Ini belum ditentukan, ini kelemahan kami gitu. Nah, Bapak penegakan integritas ini untuk jadwal-jadwal yang tentatif. Demikian Bapak Ibu pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan untuk Provinsi Bangka Belitung. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.